Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Alfionita, NIM 19650-034, kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang teknik pengujian perangkat lunak. Pertama adalah latar belakang. Pengujian P atau L adalah elemen kritis dari jaminan kualitas P-L dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian P atau L menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Terminologi. Reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Failure, yakni penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Error, keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan. Jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fault atau bug default (bug atau defect), yakni penyebab mekanisme atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Terminologi. Software reliability, keandalan PL, probabilitas sistem PL yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Definisi testing. Pressman 2005, testing is the process of exercising a program with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end user. Terus definisi testing menurut IEEE. Pertama, the process of operation a system or component under specific condition, observing or recording the result and making an evaluation. Yang kedua, the process of analyzing a software items to detect the difference between existing and required condition and evaluate the feature of the software items. Definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Are we building the system right? Mendeteksi error. Validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Are we building the right system? Berikut adalah proses testing. Validasi dan verifikasi. Validation is the process of evaluating a software system or component during or at the end of the development cycle in order to determine whether it satisfies specific requirements. Verification is the process of evaluating a software system or component to determine whether the product of a given development satisfy the condition imposed at the start of the piece. Tujuan pengujian PL menemukan kesalahan atau fault sebanyak mungkin dari PL yang diuji, membuat PL yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi PL yang berkualitas, melakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Berikut adalah tujuan pengujian PL. Pengujian PL sebagai pelaku, developer, understand the system but will test gently and they driven by delivery. Independent tester, must learn about the system but will attempt to break it and is driven by quality. Prinsip pengujian. Pertama, harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer. Kedua, harus direncanakan sejak model dibuat. Ketiga, prinsip Pareto 80% error uncovered. Dari lingkup kecil menuju yang besar, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability. Kemudian untuk diuji karakteristiknya. Operability, yakni mudah digunakan. Observability, mudah diamati. Controllability, mudah dikendalikan. Decomposability, mudah diuraikan. Simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji. Stability, jarang berubah. Understandability, mudah dipahami. Metode pengujian PL. Structural, white box,
atau fungsional black box. Desain khusus pengujian black box testing memastikan fungsi PL berjalan kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. White box testing, pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan, kondisi, dan perulangan. Tingkatan testing, unit testing, testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi. Acceptance testing, testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerima dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Test case merupakan suatu teks yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk melakukan black box testing. Kedua, untuk melakukan white box testing. Berikut adalah white box testing. Yang di sini metode yakni basis p-testing memakai notasi flow graph. Struktural atau white box, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Semua komponen diuji. Kompleksitas seislometik, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Berikut adalah contoh white box testing. Metode pengujian black box perangkat lunak, fungsional black box, fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Function black box. Black box testing equivalence partitioning. Pertama, if an input condition specifies a range, one valid and two invalid, equivalence classes are defined. If an input condition requires a specific value, one valid and two invalid, equivalence classes are defined. If an input condition specifies a member of a set, one valid and one invalid, equivalence class are defined. If an input condition is Boolean, one valid and one invalid class are defined. Contoh input NPM dalam Siamik. Jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan NPM yang benar. Black box testing analisa nilai batas. Pertama, menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Menguji nilai maksimal dan minimal, menerapkan 1 dan 2 untuk output, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Black box testing perbandingan, spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian khusus, pengujian GUI, pengujian arsitektur klien atau client-server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, pengujian sistem waktu nyata. Berikut adalah diagram aktivitas pengujian perangkat lunak. Ini berikut aktivitas pengujian perangkat lunak yang kedua. Strategi pengujian perangkat lunak. Strategi pengujian perangkat lunak yang pertama menggunakan Big Bang, yaitu pengujian PL secara keseluruhan setelah seluruh komponen PL selesai dibuat. Incremental, pengujian secara bertahap. Berikut adalah pengujian incremental. Dimulai dari requirement specification, kemudian preliminary design, kemudian detailed design, kemudian decoding, kemudian unit testing, kemudian integration testing, kemudian system testing. Strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama, membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kedua, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujian. Pertama, dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Kedua, titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Yang ketiga, pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen.
Dan yang keempat, testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Langkah pengujian: unit testing, integration testing, top to down integration, integration testing bottom ke up integration, integration testing. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Kedua smoke testing yang berisi tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Kedua, alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Ketiga, beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya, pertama, recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya, debugging memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing, yaitu yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug: apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.